Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi pengambilan keputusan sebagai kegiatan manajerial mata kuliah pengantar manajemen. Saya Revanda Amelia Aviandri dengan NIM I24190057 dari jurusan Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia. Perkenalkan, nama saya Syifasari Anissa dengan NIM I24190091 dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia. Aku Nadia Sabrina Rido, NIM I24190093 dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia. Perkenalkan, nama saya Aulia Elisa Dinugraha, NIM I24190007 dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia. Proses pengambilan keputusan. Setiap manusia pasti dihadapkan pada pengambilan keputusan, apalagi seorang manajer. Manajer di seluruh tingkat pasti harus membuat keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Contohnya seperti manajer level atas yang membuat keputusan tentang tujuan organisasi, lokasi perusahaan, dan perluasan pangsa pasar. Contoh lainnya seperti manajer level menengah dan bawah. Mereka membuat keputusan penjadwalan produksi, permasalahan mutu, dan disiplin pegawai. Maka pengambilan keputusan adalah sebuah proses. Dalam menjalani proses tersebut terdapat faktor-faktor yang memengaruhi, di antaranya bagaimana gaya dalam pengambilan keputusan, bagaimana pendekatan dalam pengambilan keputusan, apa jenis masalah dan keputusan, dan dalam kondisi apa pengambilan keputusan dibuat. Proses dari pengambilan keputusan sendiri terdiri dari 8 tahap. Tahap yang pertama adalah identifikasi permasalahan. Yang kedua, identifikasi kriteria. Yang ketiga, alokasi bobot untuk setiap kriteria. Yang keempat, penyusunan alternatif. Yang kelima, analisa alternatif. Yang keenam, pemilihan sebuah alternatif. Yang ketujuh, implementasi alternatif. Dan yang terakhir, evaluasi efektivitas alternatif. Lalu saya akan menjelaskan tentang perspektif dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan terdapat 4 perspektif. Yang pertama itu ada rasionalitas. Rasionalitas dapat terjadi ketika manajer membuat pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dengan kendala tertentu. Lalu ada asumsi pengambil keputusan. Yang pertama itu rasional, objektif, dan logis. Yang kedua, mendefinisikan masalah dengan hati-hati dan mengidentifikasi seluruh alternatif yang mungkin. Yang ketiga, memiliki sasaran yang jelas dan tertentu. Dan yang keempat, akan memilih alternatif yang memaksimalkan hasil untuk kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadinya. Lalu, dalam pengambilan keputusan secara rasional, terdapat asumsi rasionalitas. Yang pertama, ada masalahnya jelas dan tidak bermakna ganda. Yang kedua, sasaran tunggal yang didefinisikan secara baik dan harus dicapai. Yang ketiga, seluruh alternatif dan konsekuensinya diketahui. Yang keempat, preferensi jelas. Yang kelima, preferensi konstan dan stabil. Yang keenam, tidak ada kendala waktu dan biaya. Yang ketujuh, pilihan terakhir akan memaksimalkan hasil. Yang kedua ada rasionalitas terbatas. Rasionalitas terbatas adalah pembuatan keputusan secara rasional tetapi terbatas kemampuannya dalam menggali informasi. Dalam pembuatan keputusannya, rasionalitas terbatas dipengaruhi oleh budaya organisasi, politik internal, pertimbangan kekuasaan, dan fenomena yang disebut eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen adalah peningkatan atau kelanjutan komitmen terhadap keputusan sebelumnya, walaupun ada bukti bahwa keputusan tersebut adalah keliru. Yang ketiga, ada peran intuisi. Peran intuisi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan penilaian yang terakumulasi. Dalam mengambil keputusan, para peneliti menemukan 5 aspek intuisi. Yang pertama, keputusan berdasarkan kognitif. Yang kedua, keputusan berdasarkan perasaan. Yang ketiga, keputusan berdasarkan pengalaman. Yang keempat, keputusan berdasarkan nilai atau etika. Dan yang terakhir adalah keputusan berdasarkan pemrosesan mental bawah sadar. Dan yang terakhir, ada peran manajemen berbasis bukti atau evidence-based management.
Best management adalah penggunaan berbagai bukti yang tersedia untuk meningkatkan praktek manajemen yang lebih baik. Setiap pengambilan keputusan dapat dikembangkan melalui penggunaan berbagai bukti yang reliable dan relevan. Lalu terdapat elemen pentingnya, yaitu keahlian pengambil keputusan, bukti eksternal yang dievaluasi oleh pengambil keputusan, opini, preferensi, nilai-nilai, faktor internal organisasi yang di dalamnya terdapat konteks, lingkungan, dan anggota organisasi. Tipe-tipe keputusan. Ada 2 tipe keputusan. Yang pertama, permasalahan terstruktur dan keputusan terprogram. Maksud dari masalah terstruktur adalah memiliki tujuan yang jelas, informasi yang didapatkan tersedia dan lengkap, dan juga sudah pernah terjadi atau sudah dikenal. Maksud dari keputusan terprogram adalah keputusan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan yang rutin. Manajer bergantung 3 tipe keputusan terprogram. Yang pertama, prosedur, teratur, dan juga kebijakan. Tipe keputusan yang kedua adalah permasalahan yang tidak terstruktur dan juga keputusan tidak terprogram. Masalah tidak terstruktur adalah masalah yang baru atau tidak biasa dan informasi yang tersedia tidak lengkap dan bermakna ganda. Masalah ini juga merupakan masalah yang memerlukan solusi khusus. Maksud dari keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang unik dan tidak berulang, serta membutuhkan respon atau solusi yang unik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat terjadi pada 3 kondisi. Yang pertama itu kondisi pasti. Kondisi pasti adalah kondisi di mana manajer mengetahui keadaan yang ideal untuk membuat keputusan yang tepat atau akurat, karena hasil dari seluruh pilihan alternatif keputusan sudah diketahui. Kondisi yang kedua adalah kondisi resiko. Kondisi resiko adalah kondisi di mana seorang manajer tidak memiliki informasi yang lengkap dalam mengambil suatu keputusan, sehingga timbullah resiko. Manajer mungkin mengetahui permasalahan yang terjadi dan juga memiliki alternatifnya. Namun, manajer tidak dapat memastikan apakah alternatif-alternatif tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir ada kondisi tidak pasti. Kondisi tidak pasti adalah di mana seorang manajer tidak memiliki perkiraan kemungkinan yang pasti atau masuk akal. Gaya dan tipe pengambilan keputusan. Terdapat 2 dimensi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, cara berpikir. Ada cara berpikir rasional, logis, dan konsisten. Ada pula cara berpikir intuitif, kreatif, dan unik. Dimensi yang kedua adalah dimensi toleransi terhadap ambiguitas. Bertoleransi rendah membutuhkan konsistensi dan keteraturan, sementara bertoleransi tinggi mampu memproses banyak pemikiran sekaligus. Adapun gaya pengambilan keputusan, yaitu direktif, analitik, konseptual, dan perilaku. Pada gaya direktif, cara berpikir lebih rasional, dan toleransi ambiguitas lebih rendah. Sementara pada gaya konseptual, cara berpikir lebih intuitif, dan toleransi terhadap ambiguitas lebih tinggi. Sebagaimana yang terdapat pada gambar. Arti dari direktif atau mengarahkan adalah menggunakan informasi minimal dan mempertimbangkan sedikit alternatif. Sementara, pengertian dari analitik adalah membuat keputusan dengan hati-hati. Konseptual adalah berpandangan luas dan mempertimbangkan banyak alternatif untuk keputusan jangka panjang. Dan yang terakhir perilaku, yang berarti menghindari konflik dengan bekerja sama dengan baik dan mau menerima saran. Terdapat 13 bias dan kekeliruan dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang pertama, ada heuristik atau menggunakan petunjuk praktis untuk mempermudah pengambilan sebuah keputusan. Yang kedua, terlalu percaya diri, yakni menganut pandangan positif yang tidak realistis tentang diri seseorang dan kinerja seseorang. Yang ketiga, kepuasan yang cepat, yaitu memilih alternatif yang menawarkan hasil yang cepat dan menghindari biaya yang cepat. Kemudian yang keempat ada efek berlabuh, yaitu mengandalkan pada informasi awal dan mengabaikan informasi berikutnya. Yang kelima ada persepsi yang selektif, yaitu selektif mengatur dan menafsirkan peristiwa yang berdasar pada persepsi mereka yang bias. Ada yang keenam yaitu bias konfirmasi, mencari informasi yang menegaskan kembali pilihan yang lalu dan mengabaikan informasi yang berlawanan.
Kemudian yang 7, bias terbatas, yakni memilih dan menggarisbawahi aspek tertentu dari suatu keadaan dengan mengabaikan aspek yang lainnya. Yang ke-8, ada bias ketersediaan, yaitu kehilangan objektivitas dalam pengambilan sebuah keputusan karena fokus hanya pada kejadian yang baru terjadi. Kemudian yang ke-9, bias perwakilan, yakni menggambarkan analogi dan menilai kemiripan peristiwa berdasarkan pada seberapa dekat peristiwa tersebut menyerupai peristiwa yang lainnya. Kemudian yang ke-10 ada bias keacakan, yakni menciptakan makna yang tidak diketahui dari peristiwa yang acak. Kemudian yang ke-11 ada kesalahan biaya, yaitu lupa bahwa tindakan yang sekarang tidak dapat mempengaruhi kejadian yang lalu dan hanya berhubungan dengan konsekuensi di masa depan. Kemudian yang ke-12 ada bias mandiri, yaitu menghargai kesuksesan mereka secara cepat dan menyalahkan pada faktor luar untuk sebuah kegagalan. Dan yang terakhir ada bias peninjauan ke belakang, yaitu kesalahan meyakini bahwa suatu kejadian dapat diramalkan jika hasil aktual diketahui. Selanjutnya ada tren pengambilan keputusan. Pedoman dalam pengambilan keputusan yang efektif itu ada 3. Yang pertama, memahami perbedaan budaya. Kemudian yang kedua, mengetahui waktu pengambilan keputusan yang tepat. Dan yang ketiga, menggunakan proses pengambilan keputusan yang efektif. Kemudian ada kebiasaan organisasi yang handal. Yang pertama, tidak terlena akan sebuah kesuksesan, selalu unggul dalam keahlian, segera mencari solusi dari kondisi yang tidak diinginkan. Kemudian menanamkan kompleksitas, antisipasi, khususnya antisipasi keterbatasan yang dimiliki. Karakteristik proses pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama, ada fokus pada hal yang penting. Kemudian, logis dan konsisten, mengakui pemikiran subjektif dan objektif, dan mengkombinasikan pemikiran analitis dan intuitif. Kemudian, membutuhkan sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk menyelesaikan dilema yang terjadi, mendorong dan mengarahkan pengumpulan informasi yang relevan dan pendapat yang diinformasikan. Dan yang terakhir ada langsung bisa diandalkan, mudah digunakan, dan fleksibel. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.